Aku ingin mengajakmu memahami psikologi di balik keputusan finansial kita. Bagaimana pasar saham bekerja? Kapan waktu terbaik untuk membeli atau menjual aset? Dan berapa banyak yang perlu kamu tabung setiap tahun untuk pensiun? Ini adalah pertanyaan yang sering kita dengar tentang keuangan pribadi. Namun ada satu faktor penting yang sering terlupakan, yaitu faktor manusia, atau hubungan antara manusia dengan uang mereka. Setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda dengan ekonomi dan uang. Mari kita lihat contoh depresi besar tahun 1929. Setelah kejatuhan pasar saham yang menghancurkan, ekonomi global memasuki dekade penurunan berkelanjutan. Di Amerika Serikat, era kemakmuran berakhir mendadak. Bisnis bangkrut, keluarga kehilangan pertanian dan rumah mereka, dan tabungan yang susah payah dikumpulkan menghilang begitu saja. Namun tidak semua orang mengalami hal yang sama. Beberapa keluarga kaya seperti Kennedy justru bertambah kaya selama periode tersebut. Pengalaman pribadi sangat mempengaruhi bagaimana kita membuat keputusan finansial. Sebagai contoh, orang yang tumbuh di masa inflasi tinggi akan memiliki pandangan berbeda tentang keuangan dibanding mereka yang hanya mengalami harga stabil. Studi menunjukkan bahwa apa yang terjadi di ekonomi saat seseorang berusia remaja hingga dewasa muda sangat menentukan bagaimana mereka berinvestasi di masa depan. Jika pasar saham sedang bagus di masa muda, mereka cenderung berinvestasi di saham dan sebaliknya. Keberuntungan memainkan peran yang lebih besar dalam kesuksesan finansial daripada yang kita kira. Kita sering menganggap kesuksesan murni karena kerja keras dan kegagalan karena nasib buruk. Padahal keberuntungan sangat menentukan. Forbes tidak merayakan investor brilian yang bangkrut karena nasib buruk, tapi merayakan investor biasa yang beruntung dan menjadi kaya. Kita perlu memahami peran keberuntungan ini agar bisa membuat keputusan finansial yang lebih baik. Daripada fokus pada contoh kesuksesan individu tertentu, lebih baik kita mempelajari pola umum kesuksesan dan kegagalan. Semakin umum suatu pola, semakin mungkin bisa diterapkan dalam hidupmu. Misalnya, studi menunjukkan orang yang bisa mengontrol struktur hari mereka lebih bahagia dengan pekerjaannya. Ini pola yang bisa kamu terapkan dibanding meniru langkah spesifik orang sukses yang belum tentu berhasil bagimu. Kapitalisme sangat baik dalam menghasilkan kekayaan sekaligus iri hati. Iri hati bisa membuatmu mengambil keputusan beresiko. Ambil contoh kasus Rajat Gupta yang sudah memiliki 100 juta dolar, tapi masih iri dan ingin jadi miliarder. Dia akhirnya melakukan perdagangan orang dalam yang ilegal dan masuk penjara. Pelajarannya adalah iri hati mendorong keputusan buruk, dan biaya dari keputusan itu jauh lebih tinggi dari potensi keuntungannya. Mendapatkan kekayaan terkadang lebih mudah daripada mempertahankannya. Mendapatkan uang butuh keberanian dan optimisme. Mempertahankannya butuh kerendahan hati dan ketakutan kehilangan yang sehat. Banyak orang kaya yang akhirnya jatuh miskin karena terlalu percaya diri. Kuncinya adalah bertahan lama tanpa mengalami kebangkrutan total. Seperti kata investor Michael Moritz, ketika kamu takut kehilangan, kamu akan lebih hati-hati dalam mengambil resiko.